Sekarang kita akan siapkan hati mendengar firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menikmati firman, karena Tuhan rela memberikan firman kepada kami. Tolong supaya setiap suara yang dikeluarkan oleh hamba-Mu adalah dari Tuhan saja adanya, sehingga meskipun dia begitu lemah dan tidak layak, namun Tuhan rela memberikan firman. Kami berdoa supaya Tuhan mengusir segala hal yang jahat yang ada di dalam hati kami, sehingga kami mendengarkan firman sebagai orang yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kemampuan untuk mendengar. Tolonglah kami dari anak-anak yang paling kecil sampai orang tua yang paling lanjut, semua dapat berkat oleh karena firman Tuhan. Tolonglah kami bertumbuh di dalam Tuhan, tolonglah kami menikmati mengasihi Tuhan. Tolonglah kami mengerti betapa baiknya Tuhan, dan tolonglah kami untuk bertumbuh di dalam kedewasaan iman, menjadi seperti Kristus di dalam kerohanian dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah kebaktian intergenerational, dari anak yang kecil sampai orang yang lanjut usia. Semua berbakti bersama-sama. Kita akan kembali mendengarkan tentang Daud. Daud sudah mau bangun bait suci. Tapi Nabi Nathan mengatakan lewat firman Tuhan, engkau tidak akan membangun bait bagiku. Anakmu yang akan aku bangkitkan kelak, dialah yang membangun bait bagiku. Waktu itu kamu sudah mati. Wah, berarti Daud tidak bisa lihat bait suci dibangun. Namun dia dapat janji Tuhan. Dapat janji beriman. Dia senang seperti orang yang sudah lihat. Dia tidak pernah lihat bait suci berdiri, tetapi karena iman dia tahu yang dijanjikan Tuhan pasti jadi. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah omong kosong. Yang Tuhan katakan pasti jadi. Maka Daud bersyukur, dia langsung datang ke rumah Tuhan. Di kemah Tuhan dia beribadah dan berdoa, Tuhan, engkau menjanjikan anakku akan kau bangkitkan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Lalu Tuhan berbicara juga tentang keturunan Daud. Engkau akan mati, tapi anakmu akan duduk di takhta, dan anaknya lagi akan duduk di takhta. Terus tidak akan pernah terputus sampai selama-lamanya. Nah, di sini Daud kaget. Mana ada raja bisa memerintah sampai selama-lamanya? Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Ada orang hidup sampai 70 tahun. Ada yang hidup sampai 90 tahun. Zaman dulu di dalam kitab Kejadian, ada orang hidup sampai 969 tahun. Wah, ini usia panjang sekali. Bayangkan waktu dia ulang tahun, lilinya ada 969. Taruh begitu banyak. Happy birthday! Tiup lilinnya. Mesti minta bantuan kipas. Saya tidak bisa tiup 969 lilin. Nah, orang bisa hidup begitu panjang. Tapi setelah air bah sampai sekarang, manusia tidak lagi hidup sepanjang itu. Daud hanya hidup tidak sampai umur 80. Dia menjadi raja ketika dia berumur 30. Lalu selama 40 tahun dia jadi raja. Umur 70 dia sudah meninggal. Jadi manusia tidak mungkin hidup selama-lamanya. Ada yang hidup 80 tahun lalu meninggal. Ada yang hidup 100 tahun lalu meninggal. Ada yang hidup 70 tahun lalu meninggal. Ada yang sakit belum lanjut usia sudah meninggal. Ada yang kena celaka sudah meninggal. Saya punya teman masih umur 20 sudah meninggal. Dia orang yang rasa dirinya jagoan, suka berkelahi. Dan satu kali dia berkelahi, dia dipukul. Waktu sudah dipukul dia hilang kesadaran. Jatuh ke tempat yang keras, ke lantai dari ubin. Kepalanya bentur lantai dan ada pendarahan di otak. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama dia meninggal. Waktu kami dengar kami kaget. Oh, ada teman sudah meninggal. Dia masih umur 20, masih begitu muda. Waktu saya masih SMA kelas 2, ada orang yang juga meninggal, baru umur 16. Umur 16 kenapa bisa meninggal? Karena dia dibonceng oleh pacarnya. Naik sepeda motor tidak mau pakai helm. Orang Indonesia itu pikir kepalanya keras. Mentang-mentang dia keras kepala, tidak mau pakai helm. Nah, saudara yang hadir di kebaktian ini ya, kalau engkau naik motor nggak pakai helm, saya jitak kamu. Kalau kamu pakai helm, saya nggak mau jitak, tangan saya yang sakit. Nah, saudara, dia tidak pakai helm, pacarnya tidak pakai helm, kebut-kebutan di jalan. Dia pergi ke daerah Cibinong, kalau sudah tinggal di Cibinong tahu maksud saya, dia pergi ke daerah namanya daerah yang ada di sebelah kanan dari jalan masuk ke Cibinong. Dia masuk ke sebuah tempat
dekat ke pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Di situ ada jalan kelok-kelok di daerah bernama Cikaret. Dia pergi naik motor dengan pacarnya. Pacarnya ngebut. Waktu harus belok tikungan, supaya dia bisa belok dengan ngebut, dia ambil jalur orang lain. Dia ambil jalur sebelah kanan. Dia pakai jalur sebelah kanan. Dari sebelah kanan ada mobil datang di persimpangan. Dia tidak lihat. Mobil pun sudah terlambat waktu lihat. Akhirnya motor tabrak mobil. Dua-dua langsung meninggal di tempat. Waktu itu saya masih SMA kelas 2. Saya dengar kabar, 2 temanmu meninggal. Saya kaget sekali. Masih umur 16 sudah meninggal. Orang tidak mungkin hidup selama-lamanya. Ada yang masih muda meninggal. Ada yang mati karena sakit. Ada yang meninggal karena jantungnya punya penyakit kelainan. Ada yang meninggal karena usia tua. Di usia 80 atau 90. Tapi tidak ada orang bisa memerintah selama-lamanya. Tapi Tuhan bilang ke Daud, akan ada anakmu duduk di takhta sampai selama-lamanya. Hal ini membuat Daud terus pikir, siapa ya anakku yang bisa hidup sampai selama-lamanya? Nah, Daud itu bukan orang yang bodoh. Dia suka merenung. Saudara, jangan jadi orang yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat berpikir dan merenung. Daud terus merenung, siapa ya keturunanku yang bisa jadi raja selama-lamanya? Berarti dia tidak mati-mati. Atau kalau dia mati, dia bangkit lagi. Dan setelah dia bangkit, maut tidak berkuasa atas dia. Daud terus doa, Tuhan, berikan saya pengertian siapa keturunan ini. Apakah engkau berbicara pakai bahasa puisi? Atau engkau berbicara dengan maksud yang benar? Bahwa akan ada orang jadi raja sampai selama-lamanya? Di dalam kerajaan Israel, raja pertama Saul memerintah tidak lama. Yang kedua Daud akan memerintah. Di dalam pemerintahnya 40 tahun. Anak dari Daud juga memerintah 40 tahun. Di dalam seluruh dinasti dari kerajaan Israel dan Yehuda, hanya seorang raja namanya Manasye yang bisa memerintah 50 tahun. Yang lain semua lebih pendek dari itu. Jadi Daud bertanya, kalau nanti ada anakku jadi raja, lalu jadi raja selama-lamanya. Ini maksudnya apa ya? Apakah dia tidak mati-mati? Nanti sudah tua masih hidup? Nanti orang tanya umur berapa? 2002. 2002. Kok umur bisa panjang begitu? Karena aku anak Daud yang hidup selamanya. Siapa ini ya? Maka Daud merenung. Lalu dia mulai tulis puisi tentang siapa raja yang akan Tuhan bangkitkan ini. Di dalam puisinya dia mengatakan, kalau anakku bisa memerintah selama-lamanya, berarti dia lebih hebat dari aku. Aku manusia biasa. Tapi raja yang akan memerintah ini lebih hebat dari aku. Dia akan memerintah selama-lamanya. Kalau dia memerintah selama-lamanya, Daud itu kecil, anak Daud itu besar. Daud itu remeh, anak Daud itu yang mulia. Maka Daud mulai belajar menghormati anaknya. Satu kali Tuhan menggerakkan dia untuk bikin puisi. Tuhan memberikan pengertian ke dalam hati Daud. Aku akan berkata kepada anakmu, duduklah di tahtamu. Sampai aku buat seluruh bangsa tunduk kepadamu. Dan musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud heran. Oh, anakku akan menguasai seluruh bangsa. Seluruh kerajaan akan tunduk kepada dia. Berarti dia bukan anak sembarangan. Maka Daud menulis, Tuhan berkata kepada anakku. Gak boleh, aku jangan bilang anakku. Aku pakai kata Tuanku. Tuhan berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat seluruh musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Daud tulis karya ini menjadi pujian, menjadi mazmur. Lalu diajarkan, ayo Israel, kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau mau memuji Tuhan, nyanyikan lagu ini. Mereka nyanyi, Tuhan berkata kepada Tuanku. Hah, Tuhan? Raja Daud Tuanku, ini maksudnya siapa ya Tuhan? Oh, itu maksudnya anakku. Anakmu? Anakmu yang ada sekarang? Bukan, anakku yang nanti, keturunan yang berikut setelah aku mati. Oh, anakmu yang nanti, kenapa kalau anakmu engkau panggil Tuhan? Daud mengatakan, karena Tuhan yang berfirman. Dia lebih besar dari saya, dia lebih tinggi dari saya. Maka Daud beda dengan seluruh raja lain, karena Daud punya fokus melihat anaknya yang nanti akan jadi raja yang diurapi. Siapa sih anaknya ini? Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Daud. Di dalam Injil dikatakan ada seorang buta mau minta tolong. Aku buta, aku mau dicelikan matanya. Siapa bisa celikan mataku? Lalu orang mengatakan, tahu tidak ada Yesus anak Daud datang. Hah,
ini Mesias, dia pasti bisa sembuhkan saya. Maka orang ini langsung teriak, oh anak Daud, tolonglah saya. Orang ini, diam, ribut aja. Ini lagi ada arak-arakan, ada rombongan begitu banyak. Rombongan siapa? Rombongan Yesus dari Nazaret. Oh itu anak Daud. Aku teriak lagi, anak Daud, kasihani aku. Jadi Yesus adalah anak Daud itu. Kenapa dia disebut anak Daud? Karena dialah yang dimaksudkan waktu Tuhan berkata, nanti akan ada keturunanmu yang menjadi raja sampai selama-lamanya. Tahta Yesus tidak berakhir. Di Indonesia orang bisa jadi presiden 5 tahun. Kalau dipilih lagi ya 10 tahun. Gak bisa dipilih terus-terusan. Ada pembatasan. Hampir tidak jadi dibatasi. Tapi jadi. Akhirnya ada pembatasan. Tidak boleh jadi raja. Tidak boleh jadi presiden selama-lamanya. Gak mungkin. Lalu siapakah Yesus? Kenapa dia boleh jadi raja selama-lamanya? Kenapa dia berhak duduk di tahta lebih tinggi dari tahta siapapun? Yesus Kristus punya tahta lebih tinggi dari presiden Amerika, lebih tinggi daripada raja-raja Inggris, lebih tinggi daripada pemimpin-pemimpin Romawi di zaman kuno. Dia lebih hebat dari semua raja Mesir. Dia lebih hebat dari semua pemimpin-pemimpin di dalam sejarah. Kenapa ya? Dia bisa lebih tinggi kedudukannya, bisa lebih hebat. Jawabannya karena Tuhan yang angkat. Tuhan mau dia jadi raja, bukan yang lain. Nah Daud mulai hormat. Daud mulai kagum kepada tahtanya. Aku gak boleh main-main. Aku harus jalankan tahta kerajaanku dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Maka dia cari tahu bagaimana supaya diperkenan ya. Tuhan, aku tidak mau tahtaku merusak rencanamu menaikkan anakku menjadi raja sampai selama-lamanya. Izinkan aku pelihara tahtamu ini. Saudara, kenapa kita gagal hidup di dalam kesucian? Karena tidak menjaga hidup untuk dipersembahkan ke Tuhan. Kita cuma pikir hidup kita milik kita. Kalau milik kita terserah kita mau diapakan. Hidupku milik saya. Anak-anak saya milik saya. Keluarga saya milik saya. Rumah saya milik saya. Maka saya lakukan apapun yang saya mau. Itu enggak benar. Harusnya kita mengatakan hidupku milik Kristus. Anak-anakku milik Kristus. Bukan milik saya. Jangan manfaatkan anak-anak. Jangan didik mereka dengan cara yang bentur dengan Tuhan. Jangan ambil keuntungan dari mereka. Jangan sembarangan. Saudara, istri milik Tuhan. Diri milik Tuhan. Suami milik Tuhan. Orang tua milik Tuhan. Harta milik Tuhan. Keturunan milik Tuhan. Kalau ini milik Tuhan Yesus, aku harus jaga baik-baik. Aku harus jaga dengan caranya Tuhan, bukan caranya aku. Aku punya anak-anak ini dititip oleh Tuhan. Tuhan mengatakan ini anak-anakku, rawatlah mereka. Maka saudara di dalam Alkitab dikatakan, anak-anak yang engkau percayakan kepadaku, itulah yang menjadi sukacitaku. Yang engkau percayakan kepadaku. Yesus Kristus mengatakan seluruh domba yang dipercayakan Bapa, yang diberikan kepada milik saya, yang menjadi milik saya, tidak akan kubiarkan binasa. Jadi saudara sekalian mari persembahkan hidup untuk Tuhan. Nah Daud mengerti ini, tahtaku milik yang diurapi nanti. Siapa itu? Anakku. Anak yang mana? Yang nanti akan lahir setelah saya mati. Nggak tahu kapan. Mungkin setelah saya 200 tahun mati, setelah saya 500 tahun mati, setelah saya 800 tahun mati baru dia muncul. Saya tidak tahu. Yang penting nanti dia akan muncul. Berarti sebelum dia muncul, saya mesti jaga tahta ini. Jangan jadi tahta di mana iblis ikut sumbangsih, ikut memberikan pengaruh dan merusak seluruh kerajaan. Maka Daud menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dia merenung baik-baik, dia mengagumi anak yang akan datang ini. Dia mengagumi sang Mesias yang diurapi. Saudara pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, di seluruh perjanjian lama, yang paling mengerti Kristus itu Daud. Yang paling bisa menggambarkan pengorbanan Kristus mati di atas kayu salib, itu Daud. Yang paling mengerti akan ada tombak menikam, yang akan ada paku dimasukkan ke kaki dan tangan, lalu dibiarkan mati seperti orang yang kering, itu juga Daud. Daud mengerti kesulitan Yesus Kristus. Daud adalah nabi yang sudah lihat, demikian dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul. Dia sudah lihat Mesias akan datang. Daud adalah orang yang begitu kagum kepada Mesias. Maka dia mulai siapkan kerajaan, tidak boleh cacat, tidak boleh cemar, tidak boleh dikacaukan oleh hal-hal yang lain. Maka dia jadi orang yang rajin sekali belajar, cari tahu, mau baca, mau selidiki. Bagaimana kerajaan harusnya dijalankan. Nah dia ingin ada Taurat di samping tahtanya. Waktu aku bertahta, taruh Taurat di samping. Dia juga angkat penasehat.
dia juga angkat nabi-nabi untuk sering bicara dengan dia. Nabi bernama Nathan, terus dia undang datang. Dia panggil tentaranya, tentaraku coba undang Nabi Nathan datang ke sini. Oke, maka mereka datang ke rumahnya Nabi Nathan. Nabi, ada apa? Daud meminta engkau datang ke istana. Berkenankah engkau datang? Panggil Nabi harus hormat. Kalau enggak nanti api turun dari langit. Sudah tahu ini pernah terjadi? Seorang namanya Ahab mempunyai anak yang sombong bukan main. Anaknya Ahab akhirnya jadi raja setelah Raja Ahab mati. Setelah itu ada firman dikeluarkan oleh Elia. Elia mengatakan, Raja, kamu anak Ahab akan sakit sampai mati. Wah, dia kaget. Aku mati? Masa aku mati? Coba panggil Nabi itu, suruh datang ke sini. Maka tentaranya sombong-sombong. Mereka kirim puluhan orang. Sombong. Kenapa sombong? Karena punya senjata. Tentara sombong karena punya senjata. Tentara sombong karena bisa berkelahi. Tentara sombong karena bisa kalahkan orang yang lebih lemah. Nah, tentara-tentara ini sombong. Mau panggil siapa? Itu Nabi. Nabi tua. Mana berani sama kita? Lalu mereka datang kasih pengumuman ultimatum. Hei, abdi Allah, turun. Raja mau bertemu kamu. Elia cuma bilang, kalau aku benar abdi Allah, biar api turun dari langit membakar kamu. Langsung api turun dari langit. Langsung semua orang mati terbakar. Wih, kaget ya. Hati-hati sama Nabi loh. Sudah bersyukur saya bukan Nabi, jadi lu aman. Nah saudara, setelah itu Raja tanya, mana utusan yang saya suruh tanya, benarkah saya akan mati? Kenapa belum kembali? Raja, mereka belum kembali, dengar-dengar mereka mati terbakar. Kok bisa? Coba kirim berapa puluh orang lagi. Coba lihat apa kabarnya. Lalu suruh Nabi itu datang ke sini. Akhirnya puluhan orang datang lagi. Lalu teriak, hei abdi Allah, turun. Raja mau bicara sama kamu. Elia ngomong hal sama lagi. Kalau benar aku abdi Allah, biar api turun dari langit, hanguskan kamu. Hati-hati ya, Nabi ngomongnya halus. Tapi terjadi loh. Api turun lagi. Akhirnya kali ketiga terjadi lagi kegosongan. Nah yang keempat sudah dengar, tentara-tentara yang lain hangus semua. Lalu Raja mengatakan, sekarang giliran kamu. Coba tanya kepada abdi Allah itu, suruh dia datang. Waduh, maka dia ubah approach. Nah ini tentara yang bagus. Tentara yang jelek-jelek udah gosong-gosong. Nah tentara yang bagus datang. Oh abdi Allah, berkenanlah untuk memandang nyawaku berharga di matamu. Jika benar nyawaku berharga di matamu, berkenanlah untuk turun, berkenanlah untuk datang menghadap raja. Elia mau bicara, wah ini tentara sudah takut nih. Kalau Elia bicara, kalau aku abdi Allah, biar api turun, matilah dia. Oh semoga gak ada api kali ini, air aja lah air. Basah gak apa-apa. Elia mengatakan, oke saya turun, puji Tuhan. Nah ini Elia. Nah sekarang bukan Elia tapi Nabi Nathan. Jauh sebelum itu. Sebelum ada Elia, sudah ada Daud. Lalu ada Nabi datang mengatakan, ada tentara datang kepada Nabi. Mengatakan, Nabi Nathan, berkenanlah datang bertemu Raja. Raja perlu nasihatmu. Nah Raja sering panggil Nabi Nathan. Nabi Nathan datang, bagaimana Tuanku Raja Daud, apa yang kau perlukan dariku? Aku mau engkau ajari aku bagaimana menjadi raja yang baik. Oh kalau firman Tuhan di dalam Taurat dikatakan raja tidak boleh tidak tunduk kepada Taurat. Oke, saya mau tunduk kepada Taurat. Apalagi? Raja harus menjalankan belas kasihan. Iya saya akan jalankan belas kasihan. Raja harus jalankan keadilan. Oke. Raja harus jalankan perintah Tuhan. Oke. Apa sih perintah Tuhan? Tuhan perintahkan Israel harus taklukkan Kanaan. Oh taklukkan Kanaan. Lah kita belum. Maka Daud terus perang. Dia mau perang. Terus perang. Kenapa perang? Karena dia harus bersihkan seluruh Kanaan. Daud gak mau malas. Daud tidak mau mengatakan, malas perang. Sudah damai kok. Banyak orang tidak sadar dia sedang berperang. Cuma tahu, oh hidup damai. Hidup senang. Hidup tenang. Hidup dengan senang. Hidup dengan tenang. Tapi Daud tidak. Daud mengatakan, ini dalam suasana perang. Saya mesti tahu siapa musuh saya. Saya mesti tahu bagaimana kalahkan musuh. Maka Daud terus perang, mau bebaskan seluruh tanah Kanaan supaya dimiliki oleh Israel seperti yang Tuhan perintahkan. Nah itu sebabnya dia terus pergi berperang. Dia berperang lawan orang-orang di Moab. Dia berperang melawan orang-orang di Kanaan. Satu kali dia pergi perang. Dia tangkap semua pemimpin-pemimpin militer yang menakutkan. Lalu dia baringkan di tanah. Dia mengatakan, saya mau tiap 5 orang, 1 dihukum mati. Satu dihukum mati, kenapa? Karena saya tidak mau hukum mati semua. Maka satu-satu dari 5 kelompok pemimpin dihukum mati. Ada yang dihukum mati lagi, ada yang dihukum mati. Yang tidak dihukum mati diusir dari kerajaannya. Jangan ada di sini. Daud perang dengan orang-orang jahat.
dengan orang-orang yang menyembah berhala, dengan orang-orang yang menjalankan kekerasan. Daud tidak suka ada kekerasan di negara itu, maka dia tumpas dengan pergi berperang. Nah Daud seorang yang setia seperti ini, lalu dia tanya lagi Nabi Nathan, aduh aku takut loh kalau ada yang belum aku kerjakan, apalagi ya Raja, selain hidup dengan setia, engkau juga harus mempunyai belas kasihan. Wah Daud ingat, aku pernah janji sama Yonatan. Janji apa? Janji bahwa keturunan Yonatan akan saya pelihara. Maka saya harus cari. Saya mau panggil dulu Panglima. Panglima Yoab. Yoab ini datang kepada Daud. Yoab ini adalah keponakan Daud, tapi sekaligus diangkat jadi pemimpin militer. Yoab, ya Tuanku Raja. Aku mau tahu, masih adakah keturunan Yonatan, keturunan Saul di sini? Wah, Raja memerintahkan Yoab untuk cari. Yoab mengatakan, oke Tuan, saya akan cari supaya kita bisa basmi. Hah? Kok basmi? Enggak, aku enggak mau basmi. Loh, harus dibasmi Tuan. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam keadaan sulit oleh karena ada keturunan Saul. Enggak bisa, aku mau mengampuni keturunan Saul. Jangan. Kenapa jangan? Karena kalau masih ada keturunan Saul, orang-orang yang mencintai Saul bisa bangkit dan perang lawan engkau. Ini bukan hal yang remeh. Tahu tidak kalau kerajaan Saul itu masih kuat, masih bahaya. Sekarang kau jadi raja menggantikan Saul. Yang mau setia sama Saul cukup banyak di suku Benyamin. Suku Benyamin harus kita menangkan. Jangan ada orang dekat-dekat raja. Nanti dia dekat-dekat raja, dia pengaruhi tentara, dia pengaruhi militer, dia pengaruhi rakyat. Akhirnya rakyat berperang lawan Tuan. Nanti kerajaan Tuan tidak akan kokoh. Oh gitu ya? Wah saya perlu nasihat. Kumpulkan para penasehat. Maka para penasehat berkumpul, Daud tanya, menurut kalian bagaimana baiknya saya mau mengampuni keturunan Yonatan? Satu penasehat bilang sebaiknya tidak. Oh tidak, kamu penasehat kedua. Penasehat kedua bilang sebaiknya tidak. Penasehat ketiga, sebaiknya tidak. Penasehat keempat, sebaiknya iya. Iya apa? Hukum mati. Loh hukum mati. Adakah yang mau setuju dengan saya untuk mengampuni anak Yonatan? Enggak mau. Semua penasehat bilang sebaiknya tidak. Kenapa tidak? Karena kalau ada keturunan Saul ada di istana, dia bisa gerakkan pemberontakan. Kalau keturunan Saul itu ada di kampung, atau ada di pertanian mana, atau ada di daerah mana, aman. Tapi jangan suruh dia di ibu kota, nanti dia bisa bikin pergerakan melawan Tuhan. Wah Daud bergumul. Saya juga gak mau ada pemberontakan. Tapi aku sudah janji sama Yonatan akan setia sama keturunannya. Aduh raja jangan bodoh lah. Yonatan baik sama kamu, anaknya belum tentu. Papanya baik, anaknya belum tentu. Coba pikir, kalau engkau punya anak gak tentu sebaik engkau. Demikian Yonatan punya anak gak tentu sebaik Yonatan. Yonatan cinta kamu, anaknya tidak tentu. Yonatan mau ikat perjanjian dengan kamu, anaknya mungkin membunuh kamu. Jangan suruh begitu. Wah Daud sangat bergumul. Dia mengalami kesulitan berpikir, bagaimana ya? Kalau aku tolong keturunan Yonatan, Yonatan itu anak Saul, berarti aku tolong cucunya Saul. Kalau dia berontak bagaimana? Tapi kalau aku tidak tolong, aku akan membatalkan janji dengan Yonatan. Wah nanti aku jadi orang yang menghancurkan janji. Tapi orang-orang bilang, sudahlah Tuhan, kan Yonatan sudah mati. Dia juga gak tahu kalau Tuhan tidak tepati janji. Masa dia tiba-tiba muncul dari kuburan jadi hantu? Begitu Daud tidak tepati janji, tiba-tiba Daud. Siapa itu? Yonatan. Yonatanku sudah mati. Hantunya. Oh hantunya. Ada apa hantu Yonatan? Engkau tidak setia kepadaku, aku ganggu. Wah kalau diganggu bagaimana? Gampang, gangguan itu gampang. Paling ganggunya cuma bikin jatuh panci. Hantu kan gitu kan kerjanya kan. Tiba-tiba kelempang, apa itu? Ada panci jatuh. Gak ada orang kok panci jatuh. Nah hantu kan begitu. Sudah pernah ketemu hantu? Gak pernah kan? Tapi pernah ketemu barang gerak sendiri? Mungkin pernah. Nah hantu cuma sebatas gerakan barang. Jadi saudara gak perlu takut hantu. Kalau ada gelas jatuh sendiri ya sudah dibersihkan aja. Karena hantu gak bisa sapu sendiri. Kalau gelas pecah saudara bilang, hantu bereskan gelas. Hantu bilang, maaf aku tidak bisa pegang sapu. Ya sudah saudara yang sapu. Sudah gak usah takut hantu. Jadi Raja Daud jangan takut kalau Yonatan jadi hantu. Hantu cuma bisa gerak-gerakin barang. Iya bukan itu. Aku bukan takut Yonatan jadi hantu. Aku takut Tuhan, bukan takut hantu. Kamu takut hantu, saya takut Tuhan. Oh begitu ya. Ya sudah kalau gitu engkau raja, engkau yang putuskan. Iya, saya perlu beberapa hari untuk gumulkan. Saya mesti taat perjanjian, tapi taat perjanjian bikin risiko.
Ya sudah, saya tetap mau taat perjanjian. Risiko bagaimana? Gak apa-apa. Aku akan setia apapun yang terjadi. Maka Daud perintahkan, oke, sekarang semua tentara selidiki di mana keturunan Yonatan yang masih ada. Maka diumumkan di mana keturunan Yonatan. Waktu orang-orang dengar semua takut. Bagaimana ini? Raja Daud mau basmi kami, mau bantai kami, mau bunuh kami. Tapi Raja Daud mengatakan, saya tidak akan bunuh keturunan Yonatan. Saya akan angkat dia jadi anakku. Anak yang saya sayang. Anak yang saya pelihara. Anak yang akan makan dari meja raja. Maka dicari, ternyata keturunan Yonatan sudah disingkirkan. Disingkirkan oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya yang lain. Loh kenapa ya? Yonatan punya anak, kenapa tidak ada di dalam lingkungan keluarga Saul yang utama? Karena ternyata anak Yonatan ini lumpuh. Kenapa bisa lumpuh? Waktu dia masih kecil, dia digendong oleh pengasuhnya. Digendong, nah kita berada dalam bahaya. Kenapa? Orang Filistin sudah serang Israel. Lalu papamu dan kakekmu sudah mati. Raja Saul mati. Papamu mati. Ini anak masih kecil, sudah kehilangan seluruh keluarganya. Maka pengasuhnya gendong dia, kemudian bawa dia lari. Cepat lari, orang Filistin sudah mau kepung rumah ini. Dia lari secepat-cepatnya. Saking cepatnya dia tidak ada keseimbangan. Akhirnya jatuh. Waktu jatuh dia timpa anak itu. Dan anak itu cacat kakinya karena luka yang didapat waktu jatuh. Begitu jatuh, aduh kakiku. Anak itu diangkat, ternyata kakinya hancur. Karena kecepatan lari dan berat tubuh dari pengasuhnya. Dan anak itu masih kecil sekali. Akhirnya dia tumbuh jadi orang yang timpang, yang lumpuh. Di dalam Israel orang lumpuh itu dianggap tidak ada kekuatan. Raja tidak boleh lumpuh. Kalau ada raja lumpuh langsung ada kudeta diganti raja lain. Kalau ada raja cacat langsung dikudeta ganti raja lain. Nah ini pernah terjadi bahkan di dalam abad yang lebih belakangan. Di abad yang ke-15 pernah terjadi di kota Konstantinopel. Ada seorang raja yang buta matanya. Lalu langsung terjadi pemberontakan. Kami tidak mau kekaisaran Romawi Timur dipimpin oleh raja buta. Akhirnya ada pemberontakan karena raja buta. Apalagi raja lumpuh. Lumpuh dianggap tidak ada kekuatan. Maka saudara-saudaranya singkirkan dia. Kamu tidak usah di sini. Wah, orang ini sedih sekali. Siapa nama orang ini ya? Namanya Mephiboset. Mephiboset itu lumpuh. Maka orang bilang, kalau nanti keluarga Saul kuat dan kita bisa taklukkan kembali Daud, kita jadi raja meneruskan Saul. Kamu jadi titik lemah. Wah, aku titik lemah. Ya, kamu pergi dari sini. Aku nggak mau pergi. Kamu nggak boleh di sini. Akhirnya Mephiboset diusir. Maka waktu Daud tanya, masih adakah keturunan Yonatan? Wah, udah nggak terdapat datanya. Sudah dihapus, sudah diusir. Kenapa diusir? Karena menurut cerita anaknya ini lumpuh. Keluarganya malu punya anak lumpuh. Wah, kasihan sekali ya. Banyak keluarga sangat bergumul karena ada anak-anak yang dianggap memiliki kelemahan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah panggil pulang Ibu Lingkan Mangundap. Seorang guru untuk mendidik anak-anak difabel. Dia terus bilang ke saya, jangan bilang disable Pak, bilang difabel. They are not disabled people. They are people with different ability. Mereka adalah orang-orang dengan kemampuan beda. Kalau bicara kemampuan yang terbatas, semua juga terbatas. Lu bilang, Pak Jimmy tahu tidak? Bapak juga seorang difabel. Hah? Aku difabel apanya? Bapak pakai kacamata kan? Oh iya, aku pakai kacamata. Kalau Bapak copot kacamata bisa lihat? Kalau saya copot kacamata ya, saya udah nggak bisa lihat siapa yang jalan. Jadi kalau saudara jalan saya nggak pakai kacamata, mau tegur pun susah. Hey, oh. Tapi kalau begini langsung tahu. Oh, Pak Samuel Panto misalnya begitu. Jangan jalan-jalan, misalnya contoh ya, Pak Samuel nggak jalan-jalan. Nah jadi saudara saya juga punya kemampuan terbatas. Karena saya matanya terbatas dibantu dengan kacamata. Sama dengan anak-anak yang dibilang disable ini. Mereka punya kemampuan, tapi kemampuannya beda. Penanganannya harus beda. Maka Ibu Lingkan Mangundap memperjuangkan untuk mendidik anak-anak seperti ini. Supaya mereka berfungsi di masyarakat, tapi dengan treatment yang beda. Nah ini orang yang jadi pahlawan. Untuk bimbing orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang beda. Kebutuhan khusus, bukan kelemahan yang harus dijadikan alasan. Semua kita ada kelemahan kok. Nah maka Ibu Lingkan memperjuangkan adanya sekolah seperti ini. Tetapi Tuhan sudah panggil Ibu Lingkan kembali ke sisinya. Dia sudah dipanggil pulang. Kami sedih sekali. Waktu datang kunjungan melayat
Pendeta Ivan Kristiono yang berkhotbah. Dia mengatakan, hari ini saya kehilangan orang yang mengajar saya bahwa orang-orang yang kita anggap tidak penting ternyata sangat spesial di mata Tuhan. Inilah yang bikin saya sangat terharu. Kita terlalu agung-agungkan kelebihan. Orang berbakat kita angkat topi. Orang hebat kita sangat kagum. Orang yang dianggap beban kita mulai curigai. Atau kita mulai merasa ini beban. Ini tidak ada guna di masyarakat. Maka kita mulai pandang remeh orang-orang seperti ini. Sama, Mephiboset juga dianggap remeh. Dia lumpuh. Setiap hari orang mengatakan kepada dia, kamu lumpuh, mana bisa jadi raja. Kalau kamu jadi raja, tentara tidak mau dengar kamu. Tapi Mephiboset mengatakan, aku lumpuh kan bukan salahku. Aku waktu kecil jatuh, kok masih bayi sudah jatuh. Lalu kakiku tertimpa, hancur. Maka aku tidak bisa mempunyai kekuatan berjalan. Jadi setiap hari Mephiboset merenung. Aku benar-benar jadi titik lemah keluargaku kah? Karena ada saya, keluarga saya tidak bisa berontak lagi. Karena ada saya, keluarga Saul tidak punya kekuatan. Sepertinya Tuhan akan menghabiskan keluarga Saul. Dan saya titik lemahnya. Dia sedih sekali. Maka waktu ada berita mengatakan, Daud cari siapa anak Yonatan. Mephiboset pikir, wah paling mau dihukum mati. Supaya tidak ada yang bisa berontak. Tapi aku mau ngomong ke Raja Daud, jangan takut sama saya Raja. Saya ini orang lumpuh, tidak bisa gerakan tentara. Begitu saya mengatakan ke tentara, tegak, gerak. Tentara bilang, kasih contoh, saya nggak bisa. Waktu saya bilang tentara, berbaris, jalan maju. Tentara bilang, kamu pimpin kami, saya nggak bisa. Jadi saya tidak berguna untuk memimpin tentara. Jadi Raja Daud jangan takut. Saya orang lemah. Saya tidak bisa melawan kerajaan Daud. Tolong kasih tahu ke Daud. Kasih surat bahwa Mephiboset orang lumpuh. Lalu orang lapor. Raja Daud, kami ketemu anak Yonatan. Bawa ke sini, kenapa belum dibawa? Dia belum mau datang. Dia mau kasih surat dulu. Surat mana? Ini suratnya. Oh tuanku Raja Daud, jangan takut sama aku tidak akan berontak, aku orang lumpuh. Daud menangis sedih. Aku bukan mau takut sama dia. Aku justru sayang dia karena aku sayang papanya. Maka Daud kirim utusan mengatakan, suruh Mephiboset ke sini karena aku mau menjadikan dia anakku. Lalu tentara datang ke Mephiboset. Pak, Daud bilang tetap datang. Oh, enggak, aku enggak jadi ancaman. Enggak, kamu enggak mau dihukum. Masa? Benar. Masa? Benar. Masa? Sudah bilang masa sekali lagi, tampar nih. Benar, ayo datang ke sana. Kenapa Daud suruh saya datang? Dia mau angkat kamu jadi anak. Masa? Bilang sekali lagi ya. Oh ya lupa. Tapi aku kan anak Yonatan, justru papamu dan Daud itu teman baik. Oh gitu ya? Iya. Waktu Daud bunuh Goliat, Yonatan langsung mengatakan ini orang harus jadi raja. Maka Yonatan langsung menyatakan kesetiaan. Dia lepaskan pakaian tentaranya dan kenakan ke Daud. Artinya Yonatan mengatakan, setelah Saul, kamu yang jadi raja, bukan saya. Oh gitu. Jadi papaku setuju Daud jadi raja? Iya. Dan Daud sangat sayang papamu. Wah, berarti Daud mau angkat aku jadi anak? Iya. Kalau gitu kirim surat lagi, aku gak mau datang. Loh kok gak mau datang lagi, gimana sih? Ya aku tulis surat lagi. Hobi banget tulis surat. Ya aku gak bisa lari pagi ya tulis surat. Ini ada surat ya. Kamu kasih lagi ke Raja Daud. Oke. Jangan dibaca, biar Daud yang baca. Oke. Lalu mereka datang ke Daud. Tuanku Raja Daud. Mana Mephibosetnya? Enggak mau datang. Waduh, kenapa enggak mau datang? Ini ada surat tuanku Raja saja yang baca. Dia tidak mau ini dibaca orang lain. Lalu Daud baca. Tuanku Raja Daud. Aku dengar engkau mau menjadikan aku anakmu, anak angkat. Mohon maaf saya tidak bisa terima. Karena anak raja harus punya 4 kemampuan. Pertama, kemampuan menggunakan pedang. Kedua, kemampuan untuk berkuda. Ketiga, kemampuan untuk ikut perang. Keempat, kemampuan untuk memimpin perang. Satu pun dari 4 ini saya tidak ada. Saya tidak bisa berkuda. Saya tidak bisa pimpin tentara berperang. Saya tidak bisa ikut berperang. Saya tidak mungkin mempunyai strategi perang. Jadi sudah gak usah lanjut. Saya mengerti kalau engkau tidak mau menjadikan saya anak kembali. Karena aku orang lumpuh. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya akan jadi beban untuk istanamu. Terima kasih sudah perhatikan. Tapi tolong mengerti. Keluargaku pun tidak mau terima aku. Apalagi engkau. Wah, Daud baca surat itu sedih. Lalu dia tulis surat lagi mengatakan, engkau kuangkat jadi anak. Karena sumpahku kepada papamu. Engkau lumpuh atau tidak, saya tidak peduli. Kau harus tinggal bersama dengan aku. Makan semeja dengan aku. Jadi anak raja.
Maka surat diberikan ke Mephiboset. Tentara sudah capek bolak-balik kirim surat. Kami ini tentara, bukan tukang pos. Mengerti? Ini surat dari Raja Daud. Baca terus ikut kami, jangan bawel. Bentar-bentar saya baca dulu. Baca. Aduh, mengharukan. Raja Daud mengatakan saya tetap mau diangkat jadi anak. Memang, makanya dari tadi sudah diminta kamu datang ke istana. Tapi masa sih? Coba aku tulis surat lagi. Gak ada surat-suratan. Pergi sekarang. Awas lo kalau gak mau pergi. Oh baik-baik. Akhirnya Mephiboset dibawa ke istana raja. Raja Daud sudah tunggu-tunggu. Kok lama ya? Ya maklum tuanku raja. Kan dia lumpuh ya pasti agak lambat. Oh iya saya nggak ngerti, saya lupa. Lalu akhirnya tentara sudah datang. Tuanku raja, kami persembahkan Mephiboset. Mephiboset datang dengan diusung orang. Tuan Daud, tolong kasihani saya, jangan bunuh saya. Daud mengatakan, Mephiboset, saya datang untuk menjalankan sumpahku kepada papamu. Aku tidak mau balik dari kalimatku. Kalimatku aku janjikan di hadapan Tuhan. Aku akan tepati. Mephiboset terharu, dia menangis. Dan dia harus ditopang oleh orang. Karena kalau tidak ditahan dia jatuh. Dia tidak punya kekuatan di kakinya. Dia bilang, Tuanku Raja Daud, aku malu. Aku mesti ditopang seperti seorang kakek. Aku lebih lemah dari kakek tua. Tapi aku mau dijadikan anak olehmu. Benarkah engkau mau jadikan aku anak? Daud mengatakan, saya perintahkan mulai sekarang, harus ada orang merawat kamu, harus ada orang menggendong kamu, harus ada orang perhatikan makanmu. Kamu harus diperlakukan sama dengan anak-anakku. Maka Daud kasih perintah, Mephiboset adalah anak saya. Jangan bedakan dengan anak-anak yang lain. Wah, ini satu pengumuman yang bikin seluruh kerajaan gempar. Ada raja yang ambil saingannya untuk menjadi anak. Maka semua orang terharu oleh karena kebaikan Daud. Nabi Nathan tanya kepada Raja Daud, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini? Daud mengatakan, karena aku harus jaga kerajaan ini. Ini kerajaan Mesias, bukan kerajaanku. Kerajaan Mesias harus penuh belas kasihan. Harus penuh keadilan. Menghantam siapa yang jadi musuh Tuhan. Tapi harus penuh belas kasihan. Menerima siapapun yang Tuhan mau tarik menjadi anak-anaknya. Nah inilah yang dijadikan contoh di dalam perjanjian lama. Untuk perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru. Kita ini orang-orang lumpuh yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, hei kamu gerejaku. Aku mau panggil kamu. Oh Tuhan mau panggil kami musuh Tuhan. Kami mau dibantaikah? Bukan. Aku mau jadikan engkau saudaraku. Sama-sama menjadi anak Bapa di surga. Hah? Anak Bapa di surga? Kok kami bisa jadi anak Bapa di surga? Kami ini lumpuh. Kami ini bodoh, kami ini jahat. Tidak ada apapun dari kami yang berguna untuk Tuhan. Seorang bernama Paul Washer waktu ditanya, apakah kontribusimu di dalam pelayanan gereja? Dia mengatakan, kontribusiku dalam pelayanan gereja adalah kelemahanku, kebodohanku, kegagalanku. Itulah kontribusiku. Saya orang lemah yang tidak bisa apa-apa. Sama waktu Mephiboset datang dia mengatakan, saya cuma orang lumpuh, saya tidak bisa apa-apa. Dan Tuhan panggil kita, hei orang-orang lumpuh, mari jadi saudara-saudaraku, menjadi anak-anak dari Bapa di surga. Maka kita ini dipanggil oleh Tuhan. Mau jadi apa ya? Mau jadi anak-anak dari Bapa di surga. Tuhan perintahkan ke malaikat-malaikatnya, hei anak-anakku yaitu gerejaku, ini orang-orang lemah, topanglah mereka. Mereka orang-orang tidak ada kekuatan, topang kaki mereka. Mereka orang-orang yang tidak mampu bertarung. Pimpin mereka bertarung. Mereka orang-orang yang akan dihancurkan oleh setan. Usir setan dari tengah-tengah mereka. Kita disayang oleh Tuhan. Dijadikan anak. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menikmati ditopang oleh Tuhan. Maka semua yang hadir di sini ingat peristiwa ini. Daud tolong Mephiboset. Sama seperti Allah Bapa menolong kita melalui Kristus. Kristus panggil kita dan mengatakan, maukah engkau hidup bagi Tuhan? Maukah engkau menikmati menjadi anak-anak dari Bapa di surga? Maukah engkau menikmati cinta kasih Tuhan meskipun engkau tidak layak? Dan kita ragu-ragu, kita suruh malaikat balik lagi ke Tuhan. Kirim pesan, aku ini tidak layak, aku ini lumpuh, aku ini cemar, aku ini penuh dengan kebobrokan. Tolong kasih tahu Bapa di surga, jangan pilih kami. Tapi Bapa di surga suruh malaikat balik lagi. Mengatakan, kata Tuhan, saya tahu kamu lemah. Bahkan kamu lebih lemah dari yang kamu kira. Dan aku sudah tahu kelemahanmu sampai titik yang dasar. Aku tahu sampai titik nadir betapa bobroknya kamu. Tapi aku tetap memanggil kamu menjadi anak-anakku. Maka saudara kita dengan penuh sukacita menerima berita Injil. Tuhan panggil kita jadi miliknya dan kita menikmati hidup di dalam kerajaannya.
Setelah Mephiboset diangkat jadi anak, dia boleh duduk di meja utama raja. Banyak pegawai Daud mau bersaing, mau jadi orang utamanya Raja Daud. Saya lebih penting bagi Daud, enggak, saya lebih penting. Kira-kira yang akan diundang duduk di meja siapa ya? Wah, yang pemimpin pertama namanya Bapak Jenderal A. Ini bukan singkatan nama dari jenderal di Indonesia, yang gak usah cari-cari. Jenderal A mengatakan, aku malam ini akan diundang makan di meja raja, aku yakin. Tapi Jenderal B bilang, enak aja, aku yang diundang. Aku duluan, aku A kok, kamu kan B. Iya, tapi kali ini dari belakang dulu, B dulu baru A. Nggak bisa, Jakarta dulu baru Tangerang. B baru A. Nggak bisa, A dulu baru B. Nggak bisa. Tiba-tiba ada pengumuman, hari ini yang diundang ke meja raja. Nah, kita dengar, kamu atau saya adalah Mephiboset. Bukan kita, bukan A, bukan B. F yang diundang. Ini gimana sih? Kenapa Mephiboset yang diundang? Kenapa hari ini dia boleh? Raja Daud mengatakan bukan cuma hari ini, hari esok, lusa, sampai minggu depan, sampai seterusnya. Dia anakku sekarang. Wah, kok bisa enak aja? Dia nggak kerja, dia nggak perang, dia nggak ngapa-ngapain. Sekarang punya tempat bersama dengan Daud. Sama ya, kita juga diberikan tempat oleh Bapa di surga. Malaikat-malaikat tanya, ngapain aja mereka? Cuma tahu bikin repot, bikin susah. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencintai mereka. Saudara dicintai Tuhan, sadarkah itu? Kalau saudara sudah dicintai Tuhan, kenapa begitu banyak pengkhianatan kau berikan kepada Tuhan? Jika Tuhan sudah mencintai saudara, mengapa engkau tidak membalas cinta kasih-Nya? Jika Tuhan sudah mencintai saudara, jangan hidup lagi dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Mephiboset tidak lagi jadi keluarga Saul sekarang. Dia tidak lagi jadi kelompok orang yang terus membenci Daud, dia menjadi orang yang mencintai Daud. Biarlah kita tidak lagi jadi musuh Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah kami untuk menikmati pengampunan yang Engkau berikan. Tolong kami untuk menikmati bagaimana kami sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi bagian dari anak-anak-Mu. Tolong kami semua, dari kami yang paling kecil, yang paling muda, sampai kami yang paling usia tua. Biarlah Tuhan yang pelihara iman kami, tumbuhkanlah di dalam Kristus, sehingga kami dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihani kami, hiburkan kami di dalam duka cita kami, tegur kami dengan teguran-Mu yang penuh cinta kasih di dalam penyelewengan kami, dan berikan kami kekuatan untuk hidup suci dan menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.